wukuf di Arafah, sa'i, tawaf, banyak. Nah, Nggak oke, ada, contoh, oke. nggak ada disuruh di haji itu menyembah Hajar Aswad. Gimana sih? Nah, sekarang begini, abang tahu nggak tuh pengertian menyembah itu? Menyembah, tunduk, patuh, ya Nah, berserah sekarang, diri kepada Tuhan. sudah. Sekarang kamu disuruh, kamu bilang tadi, abang bilang tadi disuruh Quran untuk melakukan itu sebagai rukun Islam. Nah, sekarang mereka patuh tunduk di batu itu apa? Bukan penyembahan. Siapa yang tunduk patuh dengan batu? Siapa? Loh, itu mereka cium-cium batu itu apa? Ngapain? Coba abang jawab. Memangnya abang ketika cium istri abang nyembah istri abang gitu? Oh, beda lah. Ya beda, berarti beda, Bang. Tapi kan Beda, katanya cium itu, berarti. kalau cium itu Ya gini, langsung Bang, dihapus- makanya saya tanya dihapus Anda. palsunya. Nah. Ya, ketika Anda katakan mencium batu itu menyembah, Anda cium istri Anda, berarti Anda Beda menyembah lah. istri. Oh, beda, teman-teman. Beda. Itu bukan pergi menghargai buat istri, tapi nggak usah sama-sama kan. Ya begitu Nah, pula umat Islam. Gini, ini kan masuk Batu, pada Bang, bentar. Batu Hajar Iya, Aswad ini itu dicium kalau- untuk menghargai milah Abraham yang ada di batu itu. Gimana sih? Enggak lah, sejarah di mana itu? Sejarah di mana itu punya Abraham? Bang, jadi satu gini Bang ya, saya kasih dalil sama Abang dari Quran saya ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 150 tuh ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka dimanapun Artinya? kamu berada ketika sholat itu hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nggak ada dikatakan Untuk Allah. apa? Bentar ya. Untuk apa nanti? Tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di Al-Quran, ya hadapkan wajah kamu itu untuk menyembah batu Hajar Aswad. Nggak ada. Nah, lalu untuk apa kita menghadapkan wajah ke Masjidil Haram? Agar seluruh dunia umat Islam ibadahnya itu rapi, serentak, dan satu arah. Oh, gitu. Jadi dia cuma untuk dia punya agar kerapian itu maksudnya. Iya. Nanti ada sekarang umat kita- Islam arahnya ke Mekah, yang satu arahnya ke Kutub Utara, gimana ceritanya? Ya enggak, maksudnya begini, Bang. Kalau kita memahami itu dengan hanya sekedar begitu, nah kalau memang itu kenapa diharuskan kalau memang itu bukan sebuah penyembahan, Bang? Nah, logikanya begini, kita hargai tentang akidah. Kita hargai, kita nak masuk di situ. Kalau ada nama akidah, sama-sama kita punya akidah. Tapi ini kan berbicara persepsi. Nah, oleh karena itu kalau memang itu tidak ada substansinya dengan spiritual, ngapain kita harus dikudukan? Harus pergi, kalau enggak lengkap lah ibadah kita. Kenapa? Nah, emangnya kalau kita mau membangkang, mau hidup suka-suka, kan kayak gitu, tidak sesuai perintah juga boleh, Bang. Boleh. Abang Islam, tidak mau berhaji, tidak mau mengerjakan perintah Allah, silakan, kata Allah, aku nggak perlu ibadahmu gitu. Aku hanya memerintahkan jika kamu pengen hidup yang baik, ikuti Al-Quran, ikuti perintahnya. Kan kayak gitu. Lalu kita Berarti- tidak mengerjakan, bagi Allah nggak masalah gitu. Oke, berarti salah konsep orang-orang itu bahwa kalau ke sana dia mendapatkan pahala. Berarti salah itu. Iya, kan artinya gini, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bagi yang mengerjakan kebaikan, balasannya kebaikan. Gimana sih? Jadi aku ngerti. Nah, sekarang kita kembali ke tema ini, Bang. Jadi gini, samalah dengan akidah kita. Maksudnya begini, kalau hanya sekedar bertanya ketika dijelaskan, kita nggak bisa bantah itu penjelasan atau jawaban dari seorang yang memang Kristen, sebab dibilang kamu harus percaya, bukan percaya. Kamu harus belajar pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu yang jadi persoalan ketika kita sudah lakukan itu Al-Quran dengan benar, tapi yang kita percaya bukan Al-Quran justru, bukan kitab-kitab yang terdahulu, tapi yang terkemudian, seperti hadis-hadis yang ada. Nah, sekarang kita begini, enggak tuh, Bang. Jadi sekarang begini, ketika Quran bicara begini, dan ada hadis juga menyatakan bahwa ini tidak. Itu bagaimana menurut Abang? Kita nak masuk di akidah. Aku hanya bertanya, kenapa itu terjadi? Habis ini saya bertanya tentang itu juga ya. Tapi saya jawab dulu gitu. Ya. Siap. Memang di Al-Quran kami itu, Quran Surah Ali Imran ayat ketiga, Nazzala alaikal kitaba bil haq, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil, min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Kan kayak gitu. Ali Imran 3 dan 4. Gitu ya. Artinya apa itu? Supaya orang ada yang Nazzala alaika, kami menurunkan kepada engkau
nazzala alaikal kitaba, kitab-kitab ya, yang dimaksud Taurat dan Injil ya, Injil. Nazzala alaikal kitaba musaddiqal lima ya. Oke. Musaddiqal lima itu artinya Bang ya, membenarkan kitab-kitab dari yang diturunkan sebelumnya. Ya daihi ya, di sisimu, di samping kamu, di tangan kamu, kan kayak gitu ya daihi, di tangannya.